Memang dari awal-awal Pak Egy itu menyampaikan ke kami, saya itu kok nggak enak sama pendukung-pendukung saya. Nanti saya ini kok nanti dibully oleh pendukung-pendukung saya. Sekarang saya ajak Anda untuk menyimak apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Dia membuat pengumuman secara tertulis ya, ini jadi siaran pers secara tertulis. Di situ dia menyatakan begini, saya BES, ini maksudnya dia menyebut dirinya sebagai Bang Egy Sujana ya, makanya BES. Selaku Ketua Umum TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dengan ini menyampaikan kepada publik bahwa berdasarkan hak prerogatif Ketua Umum, saya menyatakan tidak lagi berkenan berjalan bersama dengan beberapa rekan perjuangan yang sebelumnya juga merangkap sebagai pengurus maupun rekanan TPUA. Wow. Ini disebutnya rekanan ya, bukan rekan ya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi internal organisasi yang tidak lagi harmonis, tidak komunikatif, serta tidak sejalan dengan garis perjuangan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Ya kan? Adapun pihak-pihak yang dinyatakan tidak lagi bersama TPUA adalah sebagai berikut. 1. Azam Khan diberhentikan dari jabatan Sekretaris Jenderal TPUA sekaligus dari status rekanan TPUA terhitung sejak akhir tahun 2025. Disebabkan tidak adanya keserasian dan terjadinya disharmoni yang membuat perjuangan bersama tidak lagi nyaman. Padahal kemarin itu tanggal 15 Desember ya, pada waktu gelar perkara khusus itu kan Azam Khan ini termasuk yang masih hadir ya dalam gelar perkara khusus. Kedua, Saudara Muslim Arbi diberhentikan dari posisi PLT Ketua TPUA sekaligus dari status rekanan TPUA sejak awal tahun 2026 dengan alasan serupa, disharmoni dan tidak sejalannya visi perjuangan. Ketiga, Saudara Ismar diberhentikan dari kepengurusan TPUA yang sebelumnya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal pengganti Saudara Azam Khan karena tidak komunikatif serta tidak responsif terhadap komunikasi organisasi. Jadi rupanya Azam Khan itu sudah dipecat sejak akhir Desember lalu dan sudah diganti Ismar, tapi penggantinya katanya tidak komunikatif dan tidak responsif dan sekarang dicopot lagi. Yang keempat, Saudara Kurnia Triroyani diberhentikan dari status rekanan TPUA karena tidak patuh terhadap keputusan dan kebijakan organisasi serta lebih mematuhi dan bekerja sama dengan pihak luar yang berupaya mengganggu kekompakan, merusak kredibilitas serta tidak menunjukkan loyalitas terhadap kepemimpinan TPUA. Kalau saya menyimak dari pernyataannya Azam Khan ini, Kurnia Royani ini bendahara umum, dia menggantikan Eli Daneti. Waktu itu penjelasan dari Azam Khan. Kelima, Saudara Rizal Fadilah dinyatakan tidak lagi bersama TPUA karena kondisi disharmoni dan tidak adanya komunikasi yang sehat dalam organisasi. Rizal Fadilah ini tadinya adalah wakil ketua maksud saya dari TPUA. Bahkan kita masih ingat pada tanggal 16 April ketika mereka bertemu dengan Jokowi di rumahnya, itu Rizal Fadilah yang memimpin delegasi TPUA. Pada waktu itu kan ada 3 orang yang bertemu dengan Jokowi, Rizal Fadilah, Kurnia Triroyani, dan juga Damai Hari Lubis. Yang keenam, Saudara Rustam Effendi dinyatakan tidak lagi bersama TPUA karena telah melontarkan tuduhan fitnah terhadap Ketua Umum TPUA terkait isu penerimaan dana sebesar 50 miliar tanpa data, fakta maupun alat bukti yang sah. Nah, Rustam Effendi ini juga salah satu tersangka dalam klaster yang pertama. Dan kalau menurut Azam Khan, dia ini korlapnya dari TPUA. Dengan pernyataan ini perlu saya tegaskan bahwa Saudara Azam Khan tidak lagi menjadi bagian dari kepengurusan TPUA sehingga tidak memiliki dasar untuk menyatakan rasa malu dan marah atas agenda silaturahmi TPUA bersama DHL, maksudnya Damai Hari Lubis, kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 8 Januari 2026. Sikap tersebut tidak logis mengingat yang bersangkutan bukan lagi pengurus TPUA. Adapun sejak 12 Januari 2026, Sekretaris Jenderal TPUA dijabat oleh Saudara Hari Damai Lubis. Demikian pernyataan ini disampaikan agar menjadi pengetahuan publik. Tertanda BES.
Damai Hari Lubis akhirnya mengklarifikasi apa maksud kedatangannya ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo bersama dengan Egy Sujana, yang juga tersangka kasus ijazah Jokowi. Damai Hari Lubis membantah bahwa keduanya sowan ke kediaman Jokowi untuk memohon maaf dan diampuni atas kasus hukum yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu 11 Januari 2026 silam, Damai mengakui kedatangan Egy Sujana dan dirinya untuk melunasi utang bertemu dalam agenda Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA 16 April 2025 silam. Damai juga membantah bahwa dirinya datang untuk memohon maaf pada Jokowi seusai ia dan Egy Sujana berpotensi dijerat pidana. Ia tak mau ambil pusing soal narasi permohonan maaf tersebut. Menurutnya, Egy Sujana selaku Ketua TPUA akan memberikan klarifikasi agar isu ini tidak menjadi liar dan bisa mencegah adanya fitnah kepada mereka. Sebelum ada TPUA. Nah, singkat cerita, jadi pada saat gelar perkara khususnya 9 Juli pengacara Tifa di mana itu Mabes Polri di Bareskrim tepatnya itu sudah kelihatan Egy Sujana ini playing victim ya. Apa itu? Dia itu datang dengan kursi roda. Ini saya ceritakan dengan Polda kursi Metro roda itu. Dan ketika dia bicara itu selalu didasari Quran. Dia malah minta kepada anggota polisi disediakan oleh Polwan itu Al-Quran begitu ya. Dan dari situ sudah kelihatan bahwa Egy ini memang ingin menonjolkan yang namanya Elida Neti ya, yang saya menyebut ya di Elida Neti. Pada saat itu dia tidak diperbolehkan masuk, sempat berantem begitu. Egy marah begitu. Nah, jadi dari situ sudah kelihatan sebenarnya sosiodramanya. Nah, kalian harus tahu ini Egy Sujana itu dulu anggota HMI MPO, HMI Majelis Penyelamat Organisasi yang menolak asas tunggal. HMI kan ada dua, ketika zaman Pak Harto semua harus masuk asas tunggal, Egy itu termasuk HMI MPO. Dan singkat cerita, sudah kelihatan sekali Egy ini sebenarnya bukan berjiwa pejuang, dia merasa takut. Makanya memposisikan diri kalau dia kan takut sewaktu-waktu ditahan, dia biar alasan sakit begitu ya. Egy Sujana itu kan memang ketua umum dari TPUA, ya mereka kalau sekjen saya, bendahara umum itu kan sekarang ini ya sudah lama sih Kurnia, ya sama Anda, kan? Si Rizal Fadila, Bang Rizal itu wakil ketua umum. Kalau Bang DHL sendiri jabatannya sama, wakil ketua juga sebenarnya ya, cuman dia pernah bilang sama Bang Egy udah mau off dulu lah, gitu loh. Poinnya itu. Nah, kalau poin yang Anda tanyakan soal ke Solo, ya kan? Secara pribadi itu urusan dia memang. Artinya tidak pernah ada konfirmasi kepada sekjen, ya. Tidak ada konfirmasi kepada sekjen, tidak ada. Ada wakil ketua umum juga tidak ada, itulah ya. Kan saya tanya, termasuk kepada bendahara umum yaitu Mbak Kurnia juga tidak ada. sebelum berangkat ke Solo nggak diinformasikan kepada anggota TPUA yang lain? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Justru kami tahunya di Metro, si Rahmat itu berbicara. Rahmat berbicara bahwa pertama yang membuka bicara itu adalah si DHL. Ya, setelah DHL berbicara panjang lebar, baru mengajukan minta maaf. Kan begitu, menurut Rahmat ya, yang di Metro Betul, TV. DHL yang minta maaf. Diaminkan oleh Egy Sujana dengan ditutup doa. Istilahnya diaminkan ditutup ya, doa. Bukan amin gitu enggak. Tapi ditutup dengan doa. Bahkan di doa itu kan ada bahasa, istilahnya saya mendoakan ayah saya, ayahanda Joko Widodo dari sakit, termasuk kita semua. Jadi itu poin yang bisa saya tangkap dari Metro itu. Namun selebihnya dari soal itu memang tidak pernah ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, nggak ada. Anda bukan sekjen, termasuk kata Egy, kepada tadi masalahnya. Rizal Fadila, wakil ketua umum, dan Kurnia nggak ada. Termasuk kepada Rustam apalagi ya, Korlap lapangan nggak ada. Jadi kami menganggapkan ini
apa ya, kucing-kucingan lah. Harusnya kan terbuka aja lah gitu. Kucing-kucingan nah, ini kan ya supaya kan. menghindari sakwasangka dari publik, sakwasangka dari media apapun, mau online, mau stream dan segala macam termasuk TV. Sebaiknya memang harus diklarifikasi secepat mungkin sama Ya, kita tunggu klarifikasi Egy Sujana ya kan. Dia tidak mewakili TPU, Abang? Tidak ya? Tidak Sama mewakili sekali TPU. tidak ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, ya termasuk juga kepada wakil ketua umum Rizal Fadila dan ini ya bayangkan aja saya hanya dan termasuk korlapnya si Rustam. Saya hanya membayangkan begini ya, mereka ini ya Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia tersangka loh di TPUA loh. Perjuangannya cukup luar biasa. TPUA itu yang tidak tersangka hanya diperiksa kan saya, sekjen gitu loh ya. Jadi seharusnya ada rasa gitu loh yang disampaikan lebih didahului gitu loh. Dari hati ke hati gitu ya kan. Harusnya didahului bahwa rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kalau ditinggalkan maksud saya ini 3 tersangka dari TPUA ya kalian sendiri yang menjawab lah, gak usah saya lah. Dulu Roy Suryo sangat lantang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Sekarang dia malah yang jadi tersangkanya. Pertanyaannya ini murni soal hukum atau sebenarnya ada dendam pribadi yang belum selesai antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi? Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya sebuah tuduhan yang awalnya dilempar seperti bola panas ke ruang publik justru kemudian akhirnya berbalik arah dan menghantam orang yang melemparkannya. Inilah ironi besar yang sedang kita saksikan bersama. Sebuah tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi yang menyeret Roy Suryo kemudian ke status tersangka. Ibarat senjata makan tuan, isu yang digulirkan dengan penuh keyakinan tersebut kini justru menjadi semacam pintu masuk masalah hukum yang serius bagi Roy Suryo sendiri. Dan yang bikin cerita ini semakin menarik atau mungkin malah tragis begitu, Roy Suryo kita tahu semua dia dikenal sebagai salah satu figur publik yang ikut merumuskan Undang-Undang ITE, hukum yang selama ini sering disebut-sebut sebagai pasal karet dalam tanda kutip, dan sekarang justru berpotensi menjerat perumusnya sendiri. Kita jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Apakah ini murni soal keyakinan pribadi Roy Suryo terhadap tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, atau sebenarnya ada kepentingan lain yang lebih besar, lebih politis, dan lebih strategis di balik semua